Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita akan kembali didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 68. Mazmur 68 ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Puji Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah Allahku penyelamatku. Keselamatan tentu saja diinginkan atau dibutuhkan oleh semua manusia. Dan bagi kita juga yang percaya kepada Tuhan, kita merindukan keselamatan. Keselamatan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan keselamatan ini juga menjadi sebuah pengakuan daripada Raja Daud. Pengalaman Daud bagaimana dia mengalami penyelamatan yang daripada Tuhan sehingga dia menyatakan itu kepada Allah. Dia sebagai manusia, dia memerlukan Tuhan. Sebagai manusia, Daud memerlukan keselamatan yang daripada Tuhan. Bagi kita juga, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memerlukan keselamatan, memerlukan perlindungan daripada Tuhan. Yang dilakukan Allah sebagai penyelamat kita akan melihat sama-sama ada 3 bagian yang saya boleh baca di dalam bagian apa yang dilakukan Allah sebagai penyelamat. Yang pertama di ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 di sana bunyi firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Jadi poin yang pertama yang dilakukan Allah sebagai penyelamat adalah Ia menanggung kita. Tuhan memiliki pertanggungjawaban yang penuh bagi kita yang mau berharap dan percaya kepada Tuhan. Ada beban-beban yang kita mungkin tidak sanggup hadapi seorang diri. Tetapi Allah kita, Dia memiliki peran yang sangat besar, yaitu Dia sanggup menanggung setiap beban-beban kita. Saat kita tidak berdaya, saat kita tidak mampu, namun Dia mampu. Oleh sebab itu, karena Dia yang sangat mengasihi kita, Dia pun mau bersedia menanggung setiap beban-beban kita. Yang kedua, di ayat yang ke-8, di ayat yang kedua, di ayat yang ke-8, ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara. Di ayat yang ke-8 yang dilakukan Allah sebagai penyelamat adalah Dia berperang untuk kita. Kalau Tuhan adalah panglima perang kita, Dia selalu ada di depan kita. Dia yang terlebih dahulu berperang menggantikan kita. Oleh sebab itu mengapa kita disebut sebagai umat-umat yang lebih dari pemenang? Karena yang berperang sesungguhnya adalah Allah yang sudah terlebih dahulu ada di depan kita, berperang menggantikan kita, sehingga kita hanya tinggal menikmati kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dia berperang untuk kita, menggantikan kita. Yang ketiga, di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, bahwa yang dilakukan Tuhan sebagai penyelamat, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Yang ketiga, bahwa peran Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan sebagai penyelamat, Dia bangkit melawan musuh-musuh kita. Ada ketidakmampuan kita, ada ketidakberdayaan kita, ketika kita mungkin harus menghadapi sesuatu yang sulit, ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat sukar, sehingga kita merasakan tidak mampu, tetapi kita percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sebab Dia bangkit, Dia mampu melawan setiap musuh-musuh kita. Karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar kepada kita, karena kasih-Nya Tuhan yang begitu ajaib, Dia mau menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Sebab manusia memang tidak dapat menolong dirinya sendiri, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Baik ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita butuh keselamatan, butuh pertolongan Tuhan. Maupun di masa yang akan datang, tentang keselamatan kekal, itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan saja, Allah yang kita percayai. Peran Tuhan bagi kita, kalau tadi yang dilakukan Tuhan sebagai penyelamat bagi kita, maka peran Tuhan bagi kita yang pertama di ayat yang ke-6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Yang pertama, peran Allah bagi kita adalah sebagai Bapa. Sebagai Bapa, Ia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya sebagai yatim piatu. Sejahat-jahatnya orang tua, Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Tetapi setiap kedisiplinan, setiap pelajaran, setiap hal-hal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah karena memiliki tujuan yang baik, supaya anaknya mengalami hal-hal yang baik dan mengalami kasih daripada bapaknya. Betapa kita bersyukur memiliki Allah yang mau bersedia menjadi Bapa kita. Sebagai Bapa, Dia senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Dan yang kedua, di ayat 21, bagian B dikatakan, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Peran Allah bagi kita, Dia sebagai pelindung kita. Kita sadari ataupun tidak kita sadari, kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita membutuhkan kasih setia Tuhan setiap hari. Perlindungan Tuhan itu akan menjadi sebuah benteng bagi kita. Apalagi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kita benar-benar membutuhkan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang ajaib, itu yang mampu meluputkan kita dari bahaya-bahaya maut yang senantiasa ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, tapi kita perlu Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dia sanggup melindungi kita, Dia bersedia melindungi kita karena sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, kita tidak akan pernah sanggup membalasnya yang seimbang atau setimpal dengan apa yang dibuat oleh Tuhan kepada kita. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menikmati pertolongan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Kita bisa mengembalikan itu dengan cara apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama di ayat yang kelima, dikatakan bernyanyilah bagi Allah. Bernyanyi bagi Allah itu adalah merupakan ungkapan syukur di mana kita bisa membalas Tuhan dengan puji-pujian kita. Tuhan memberikan mulut supaya kita bisa bernyanyi bagi Tuhan, memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-32, di sana dikatakan, dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Nah, di sana dikatakan bahwa dari bangsa-bangsa mereka membawa barang-barang dan dapat mengulurkan tangannya kepada Allah. Ini berbicara tentang bagaimana mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan ini juga menjadi kesukaan oleh Tuhan. Selain kita suka memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, kita juga bisa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan tidak selalu harta kekayaan, tidak selalu barang-barang yang mahal, tetapi apa yang kita punya ini bisa kita berikan, bisa kita persembahkan sebagai korban yang harum kepada Tuhan. Yang ketiga yang saya catat bahwa yang harus kita lakukan atau yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah ayat yang ke-35, akuilah kekuasaan Allah. Kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa.
Tuhan sangat senang ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Allah, mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya seluruh kehidupan kita adalah dari Tuhan, milik Tuhan, dan sudah sepatutnya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita semua. Apa hasilnya? Jika kita mengalami keselamatan dari Tuhan, merasakan peran Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita, dan kita melakukan apa yang kita sudah sepatutnya lakukan untuk sebagai bentuk korban syukur, persembahan kepada Tuhan, maka hasilnya kita melihat di dalam ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, kita kembali dalam pembacaan kita. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, itu akan menjadi kesukaan yang besar. Sukacita yang terus mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, sehingga kita merasakan kebahagiaan, kesukaan tiap hari. Meskipun ada masalah, persoalan, tantangan, tetapi jika kita mengalami kesukaan daripada Tuhan, mengalami keselamatan daripada Tuhan, maka kesukaan Tuhan itu akan terus melingkupi seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa menjadikan Tuhan, mengakui Tuhan, Allahku, penyelamatku. Dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Bukan hanya semasa kita di dunia ini saja, tetapi di masa yang akan datang Tuhan menyediakan keselamatan kekal bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan menjadikan firman itu yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kita untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Engkau yang bersedia menjadi Allah kami, menjadi penyelamat bagi kami semua. Kami percaya di dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini pun, kami percaya Engkau adalah penyelamat kami, menopang kehidupan kami, dan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami terima firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.